Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah DC aku laku itu ada di kotanya apa enggak? Nah, pertanyaan seperti ini biasanya diajukan oleh orang-orang yang saat ini sedang sangat khawatir dan sangat takut akan didatangi DC atau debt collector dari aku laku karena mungkin telat bayar ataupun gagal bayar. Nah, sekarang yang sering ditanyakan adalah apakah ada DC di kotanya dan kapan DC itu bakal datang ke rumah untuk menagih pinjamannya. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui teman-teman, untuk khususnya aku laku, ini debt collectornya untuk di Pulau Jawa sudah hampir menyebar ya teman-teman. Sudah hampir menyebar di seluruh kota. Memang untuk jumlahnya memang tidak sebanyak atau merata ya di tiap dia masing-masing kota. Jadi di kota besar itu bisa jadi ada 10, 20, tapi di kota-kota kecil itu paling cuma 1 atau 2, tapi yang jelas ada. Nah, perbedaannya di sini adalah seberapa lamanya mereka akan menagih. Biasanya umumnya di kota-kota besar itu umumnya sekitar 90 hari atau 3 bulan ya teman-teman. Seperti aturan OJK, pihak pinjol itu nggak boleh menagih ketika sudah lebih dari 90 hari. Tapi pada kenyataannya setelah 90 hari pun masih banyak pinjol yang menagih. Nah, mungkin langkah untuk mendatangkan debt collector ke rumah adalah langkah terakhir bagi pinjol agar teman-teman yang melakukan atau gagal bayar di pinjaman online aku laku ini bisa segera membayar hutangnya. Jadi misal kalian di kota kecil ya, mungkin agak pelosok gitu ya, tetap akal ada DC yang datang tapi paling cuma satu DC-nya. Nah, kalau DC cuma satu ini biasanya itu kadang juga sampai 1 tahun pun belum didatangin juga teman-teman. Karena banyak banget nih kasus-kasus juga yang sudah sampai 1 tahun tapi dia tidak didatangi oleh debt collector. Nah, ini bisa jadi memang di daerah itu sangat banyak yang gagal bayar dan tentunya juga mungkin di situ DC-nya cuma ada satu. Jadi ya bergantian gitulah ya teman-teman. Akan diprioritaskan seberapa lama kalian terlambat dan yang paling penting adalah nominal pinjaman kalian. Jadi kalau nominal pinjaman kalian masih di bawah 500.000, tentu saja mungkin tidak akan diprioritaskan untuk datang. Paling hanya di telepon dan di WA dan di teror-teror saja teman-teman. Nah, jika kalian sampai berjuta-juta, nah itu kemungkinan bakal didatengin. Misalkan di kota kalian nggak ada DC-nya sekalipun, akan didatengin dari DC terdekat di kota kalian. Pasti kan di sekitar kalian mungkin ada kota-kota yang lebih besar ya teman-teman ya, sekitar situ pernah pasti akan didatangkan dari situ. Sebagai contoh, misal mungkin di daerah Gresik atau mungkin di daerah Madiun atau Jawa Timur lain, nah itu kemungkinan akan didatangkan dari Surabaya. Nah, seperti itulah contohnya teman-teman ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah bukan masalah kapan dan ada enggaknya teman-teman, tapi siapkanlah mental kalian ketika DC itu datang. Sekarang anggap aja DC itu pasti ada di kota kalian. Nah, sekarang yang kalian pikirkan adalah bagaimana cara menghadapi atau mengatasi debt collector ini ketika datang ke rumah kalian teman-teman. Hanya ada satu tips yang paling ampuh untuk kalian bagaimana kalian bisa menghadapi dengan berani debt collector teman-teman, yaitu kalian paham betul apa itu hukum perdata hutang piutang. Jadi kalau kalian mengerti hukum dan kalian berhadapan dengan aku laku yang notabene memang sudah diakui negara dan bukan sebuah pinjol ilegal ya. Aku laku itu sudah resmi dan terdaftar di OJK juga sebagai pay later ya, bukan pinjaman online. Jadi kalau kalian cek di daftar aplikasi fintech pinjaman online, mungkin aku laku nggak ada, tapi aku laku ini tetap terdaftar di OJK sebagai lembaga keuangan teman-teman ya. Nah, sekarang kalian pahami betul apa itu hukumnya, bagaimana hukum menagih, kemudian apa itu juga apa yang boleh dan tidak boleh DC lakukan di rumah kalian, dan kemudian bagaimana cara menagihnya, apa resikonya, kemudian kalian baca pasal-pasalnya. Kalian bisa dapatkan semua itu secara googling ya teman-teman. Kalian dapatkan di internet, sudah banyak sekali hukum hutang piutang. Kalian luangkan aja waktu beberapa menit untuk membaca itu. Nah, saya pastikan, saya yakin kalian bakal lebih tenang karena kalian tahu apa saja hukum-hukumnya dan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Nah, dengan begitu tentu saja debt collector akan segan kepada kalian karena kalian mempunyai intelijen yang lebih tinggi dibandingkan mereka. Jadi mereka nggak akan bisa seenak-enaknya atau semena-mena mengancam kalian. Karena beberapa teman-teman di luar sana ini menjadi korban ancaman-ancaman DC dan panik sendiri sehingga mereka secara nggak sadar menunjukkan ketakutan mereka kepada debt collector. Dan ini sangat mengganggu kehidupan kita teman-teman ya. Nah, oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga kalian yang bertanya-tanya stop sekarang berpikiran bahwa kapan DC datang, mulailah untuk belajari apa itu hukum boleh dan tidaknya sebuah aplikasi pinjaman online. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.